بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa juga kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua. Tanpa rahmat dan nikmat Allah, Bapak Ibu, kita tidak bisa berbuat apapun di dunia ini. Oleh karena itu, layaknya kita seorang hamba Allah, jadikanlah umur kita pada saat ini yang Allah berikan bermanfaat bagi kita sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Artinya senantiasalah kita lakukan kebaikan-kebaikan selama hidup kita ini, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tersebut dapat bernilai ibadah di sisi Allah dan akan kita nikmati nanti dan akan kita terima nanti di saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau di alam yang kekal abadi. Wal akhiratu khairul laka, yaitu alam akhirat yang lebih utama daripada kehidupan dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bersyukur Allah meringankan langkah kaki kita terutama ke masjid. Kenapa bersyukur? Banyak orang yang berat menggerakkan langkah kaki ke masjid ataupun di majelis ilmu. Kenapa demikian? Memang dia melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan, tapi untuk menambah amal-amal yang lain ini kadangkala sangat berat bagi kita. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Allah meringankan langkah kaki kita, Allah berikan kesehatan bagi kita di subuh hari ini, duduk di majelis ilmu, selesai melaksanakan sholat fardu ini, luar biasa pahala. Ada salah satu hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya siapa yang duduk di majelis ilmu selesai sholat fardu, maka Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat Allah turunkan untuk mendoakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu tersebut agar dipermudahkan urusannya, agar Allah lapangkan rezekinya, agar Allah berikan dan juga Allah berikan juga kebaikan-kebaikan yang banyak atas orang yang duduk di majelis ilmu dan mendengarkan di majelis ta'lim tersebut. Begitu juga ada hadis riwayat Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Muslim khususnya, siapa yang mencari ilmu, bersemangat mencari ilmu dalam hidupnya, duduk di ta'lim, maka akan Allah permudah bagi dirinya untuk menuju jalan akhirat, mempermudah bagi dirinya untuk masuk ke surga. Jadi kita bersyukur nih Pak, karena berat
berat bagi orang yang duduk majelis ilmu ini. Kadang ada yang banyak lah sibukan dan lain sebagainya. Maka setiap masjid, waktu saya dulu pernah di Mesir, setelah sholat fardu itu 5 menit 10 menit duduk setelah sholat fardu ada majelis ta'lim, memberikan siraman rohani sedikit, baik itu mungkin fadilatul amal atau guru-guru yang ada di masjid itu kasih pencerahan dan siraman rohani terhadap jemaah yang ada melaksanakan sholat fardu di masjid. Mungkin ada sebahagian masjid kita khususnya di bulan Ramadan aja ini, jadi selain bulan Ramadan nggak ada. Nah demikian, kurang impaknya Ustaz. Jadi kalau selepas Ramadan atau selain bulan Ramadan kurang itu dana saldo masjid, entah iya entah enggak tahu juga gitu. Kadang mungkin dana masjid itu ada, lebih banyak untuk arahkan yang lain, alokasi yang lain. Tapi ada juga yang masjid ini kurang jemaahnya Ustaz. Jadi kalau selain bulan Ramadan kurang jemaah masjidnya, jadi tidak ada pengajian khusus, kadang-kadang seminggu sekali aja udah alhamdulillah kali Ustaz. Nah ini di Indonesia kebanyakan seperti itu. Ada seminggu sekali, ada seminggu 2 kali pengajian di masjid ta'lim di masjid. Padahal luar biasa itu pahalanya Bapak Ibu rahimakumullah. Sangat luar biasa. Kita duduk 5 menit apalagi setengah jam duduk di sini. Luar biasa pahala yang Allah berikan. Kemudian apa lagi yang kita cari? Bahwasanya kita kembali kepada ayat Al-Qur'an surah Sajadah yang mengatakan orang yang mati, orang yang meninggal itu Bapak Ibu, mereka itu meminta balik lagi ke dunia ini, ingin kembali ke dunia untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan kebaikan. Itu orang mati yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran dalam surah Sajadah ayat 10 tersebut. Ana bunyi ayat Al-Qurannya Ustaz. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apa kata orang mati tadi Bapak Ibu kepada Allah? Dan Allah menjelaskan, menerangkan kepada kita yang hidup. Walau tara, jikalaulah kalian lihat, izil mujrimuna nakisu ru'usihim, orang-orang yang mati menundukkan kepala mereka kepada Tuhan mereka, kepada Allah. Ya Allah, kata mereka, Rabbana absarna, kami sudah melihat ya Allah, wa sami'na, kami sudah mendengar ya Allah, farji'na, ya Allah kembalikan kami ya Allah. Kembalikan kemana? Ke dunia Pak. Na'mal sholihan, kami akan melakukan perbuatan yang baik. Inna muqinun, sesungguhnya kami sudah betul-betul yakin akan balasanmu ya Allah, yaitu setelah kematian. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Allah kisahkan, Allah ceritakan orang yang mati tadi ingin lagi balik ke dunia untuk melakukan amal soleh. Itu orang yang mati yang sebelum-sebelumnya. Bukan kita hidup ini baru ini Bapak Ibu, dunia ini umurnya luar biasa, ratusan jutaan tahun. Dari penciptaan Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Yahya, Ya'qub, kelang dari Nabi Adam, Idris, Nuh, ini udah ratusan tahun Bapak Ibu. Jadi kita ini adalah umat di akhir zaman, tinggal menunggu detik-detik kapan finishnya dunia ini. Nah, itu aja lah Bapak Ibu. Yang penting tak usah kita pikirkan kali itu Bapak Ibu. Nanti pikirin kali ini mau kiamat, dunia kiamat ini. Tak usah kita pikirkan kiamat. Yang penting amal soleh yang kita lakukan. Itu yang penting Bapak Ibu. Jadi jikalaulah kita ingin jangan seperti orang yang mati tadi minta dibalikkan lagi, mereka ingin balik ke dunia untuk melakukan perbuatan baik, bagusnya kesempatan sekarang lah Bapak Ibu, selagi kita hidup. Mungkin umur kita
15 tahun ke 20 tahun kurang ibadah kita, Pak. Yakin saya. Umur 15 tahun udah akhir balik sampai ke 20 tahun, bahkan sampai umur 30 tahun sangat minim sekali ibadah kita. Tanya diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Kita tahu diri kita. Kalau Allah bongkar nih aib kita, luar biasa. Untung Allah tutupkan aib kita, Bapak Ibu rahimahullah. Hanya kita yang tahu apa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan. Lain lagi perbuatan-perbuatan yang lain. Maka kita bersyukur kepada Allah. Berarti Allah masih beri kesempatan nama kita melakukan perbuatan baik. Banyak kekurangan-kekurangan kita, baik ustadz, para alim ulama. Allah tidak melihat yang namanya siapa dirimu, apa pakaianmu. Allah hanya melihat dua aja, Bapak Ibu. Kita Allah hanya melihat dua saja. Apa itu? Hati dan perbuatan. Hati dan perbuatan kita. Itu aja Allah lihat. Jadi Allah tidak melihat siapa diri kita, siapa keturunan kita. Ini keturunan raja, keturunan pejabat, malah saya sok jago. Turunan orang kaya raya aja. Allah tidak lihat itu. Mau orang miskin, mau orang kaya, mau keturunan raja, mau keturunan pejabat. Yang penting Allah lihat hati dan perbuatannya itu ada nggak cenderung melakukan perbuatan baik. Itu saja Bapak Ibu rahimahullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini sedikit saja saya akan membahas surah Al-A'la. Surah Al-A'la ayat 14, 15, 16, 17. Ini sangat penting dan sinkron dalam kehidupan kita. Surah Al-A'la ini adalah berjumlah 19 ayat yang kita ambil ayat daripada 14. Bahwasanya kita ketahui judul daripada pembahasan kita, tafsiran kita pada pagi hari ini adalah keberuntungan yang Allah berikan kepada manusia itu tergantung perbuatan manusia itu sendiri. Apa itu? Yang pertama, ayat itu berbunyi qad aflaha man tazakka. Sungguh kata Allah, qad aflaha man tazakka. Ayat ke-14 dari surah Al-A'la. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, orang yang membersihkan dirinya, Bapak Ibu. Situ ada kalimat qad. Qad itu artinya sungguh. Maka Allah kalau sudah menerangkan sesuatu dengan sungguh, berarti tidak ada yang tidak harus kita lakukan, Bapak Ibu. Macam qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Anis salatil khashi'un, dari salat-salatnya yang khusyuk. Anis salawatil khashi'un, dari orang-orang yang salat dan salat itu khusyuk. Ini kita kombinasikan dengan ayat ini juga, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, orang yang membersihkan dirinya. Jadi kalau Allah menerangkan dalam ayat Al-Quran, tidak pakai qad. Jadi paling enggaknya kita perlu, wajib kita lakukan. Aflaha itu kalimat fi'lul madi. Kalau bahasa Arab itu menunjukkan telah yang berlalu. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Allah sudah melihat orang-orang yang telah mensucikan dirinya itu sangat beruntung, Bapak Ibu. Contohnya para nabi, para syuhada, para wali-wali Allah, para alim ulama. Ini orang-orang yang beruntung, Bapak Ibu. Sebagai pelajaran kita yang kita sekarang, kita nggak usahlah selevel para nabi, para syuhada, para wali Allah, para alim ulama. Paling enggaknya kita dapat mengamalkan keberuntungan yang mereka dapatkan, Bapak Ibu rahimakumullah. Maka man tazakka, orang yang mensucikan diri ini, dalam tafsiran ayat Ibnu Katsir mengatakan man tazakka, mensucikan dirinya dan beriman dan beramal soleh kepada Allah.
beriman dan beramal soleh. Artinya memang kita beriman kepada Allah Bapak Ibu, tapi sebatas mana iman kita ini? Kita yang tahu. Iman itu harus direalisasikan, bukan dipendam. Ya Pak ya? Iman itu harus nampak dari perbuatan. Kita beriman kepada Allah. Sebatas mana iman kita kepada Allah? Beriman kepada Allah, kalau kita mencapai 100%, kalau kita lakukan perintah Allah, bukan hanya sekedar kewajiban yang kita lakukan, tapi kecintaan kita kepada Allah. Bukan karena kita ketakutan akan siksaan Allah. Kalau kita iman 100%, itu udah keimanan manusia yang tingkat wali Allah. Kecintaan. Kalau melakukan sesuatu, bersedekah atas cinta kepada Allah, salat atas cinta kepada Allah, melakukan perbuatan baik atas kecintaanku kepada Allah. Jadi sesuatu perbuatan baik atas kecintaan. Jika kita cinta terhadap sesuatu, apapun yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah bercinta, artinya menyayangi seseorang atau suka atas sesuatu. Kalau kita suka atas sesuatu, kira-kira dibebani Bapak Ibu. Kalau kita suka sholat tahajud, suka kita sholat duha, kira-kira terbebani nggak dalam diri kita Bapak Ibu? Maka kalau kita beriman terhadap Allah itu, tak usah sampai 100% kali, 80% saja kecintaan kita kepada Allah, maka ini kita nggak heran para wali-wali Allah itu tanpa hijab doanya. Para wali Allah itu mempunyai karomah. Kita doa 100 kali belum tentu diterima oleh Allah. Mungkin doa kita bulan Ramadan dari awal sampai akhir Ramadan ini belum Allah realisasikan lagi di akhir Ramadan. Keimanan kita bulan Ramadan, tingkatan ketakwaan kita hebat. Selepas bulan Ramadan drastis turun. Iya ya? Yang ianya bulan Ramadan, ini masih bulan Syawal nih Bapak Ibu. Mau di akhir nih bulan Syawal. Jika mau puasa Syawal lah ini, jadi terakhir. Jadi bulan Ramadan kemarin semangat kita, rajin sholat sunat witir. Habis bulan Ramadan tak ada lagi sholat sunat witir. Jangan sholat qiyam tahajud, qiyam pada lail, qiyamul lail. Jadi Bapak Ibu, sholat witir itu bukan hanya di bulan Ramadan. Ini sangat disayangkan sekali, kita sholat sunat witir setahun sekali gitu loh. Kan Bapak Ibu saya bilang, kebanyakan orang seperti itu, setahun sekali sholat sunat witir. Padahal sholat sunat witir itu adalah sholat sunat penutup daripada sholat fardu pada satu harian 24 jam. Tak sempat kita sholat tahajud, maka sudah kita tutup pada malam hari dengan sholat sunat witir. Jika kita dijemput oleh Allah pada malam hari itu, meninggal kita, berarti kita sudah tutup sholat kita itu dengan sholat sunat witir. Lakukanlah Bapak Ibu rahimahullah. Artinya bulan Ramadan itu semangat kita. Habis bulan Ramadan ini bulan Syawal hilang semua. Begitu juga amal-amalia yang lain drastis turun. Kenapa begitu Ustaz? Memang begitulah sunnatullah, zurubnya. Bukan artinya memang Allah takdirkan seperti itu, tidak. Tabiat manusia. Tabiat manusia Bapak Ibu. Bukan saya bilang Bapak Ibu, kebanyakan seperti itu. Saya sendiri pun seperti itu juga. Jadi faktor iman itu meningkat, ketakwaan itu meningkat, ada dua faktor. Yang pertama, niat yang kuat, kemauan yang kuat. Jika dia melakukan perbuatan baik, ibadah kepada Allah, kalau ada kemauan yang kuat, apapun ditempuhnya. Mau dingin-dingin dia tengah malam, mau mandi lagi tengah malam, sholat sunat tahajud, dia lakukan. Karena kita pahami Bapak Ibu, walaupun kita di kamar kita pakai AC, masuk ke kamar mandi memang dingin, tapi setelah mandi nggak ada dingin lagi itu. Bahkan
Disunnahkan juga kita mandi subuh, Bapak Ibu rahimahullah. Sehat itu. Saya bilang sakit tulang, sakit reumatik. Bahkan mandi malam itu yang sakit reumatik, jam 12 ke bawah. Kalau kita sudah jam 12 ke atas sampai subuh itu disunahkan. Ada saya jumpa Bapak Ibu, ini cerita kita seorang orang tua waktu saya memberikan pengajian Masjid Ta'lim di Sunggal Kanan, Masjid Umar bin Khattab. Ada orang tua yang berumur 125 tahun. 125 tahun Bapak Ibu masih sehat. Saya pun heran waktu saya sholat fardu isya, saya lihat dia di shaf yang pertama pas di belakang imam. Dan dia yang paling tua di antara yang lain. Saya tanya, Bapak tinggal di mana? Saya sih tinggal Ustaz 500 meter dari masjid. Berapa umur Bapak? Umur saya 125 tahun Ustaz. Wah, luar biasa Bapak. Apalah kira-kira amalan Bapak kakek? Gak ada amalan saya. Amalan saya yang biasa saya lakukan mandi subuh. Dan pada subuh hari jangan tidur sudah subuh, jalan karena tadi dia jalan dari masjid dari rumah ke masjidnya, habis itu dari masjid ke rumahnya, habis itu dia jalan deh sebentar. Gak usah lari-lari, jalan. Itu yang dilakukan selama dia berumur, dimulainya dari umur 25 tahun sampai dia sekarang 30 tahun ke atas. Jadi itu yang sebagai pelajaran kita Bapak Ibu rahimahullah. Rajin dia ke masjid pertama, itu khususnya Allah kasih kesehatan bagi dirinya, panjang umurnya juga. Kemudian dia itu tadi mandi subuh dan sholat subuh, habis itu berjalan dia. Nah, kadang kala kita ini mengantuk, kalau subuh gak mau jalan sebentar, nah ini bahaya bagi kita. Padahal subuh itu adalah sebuah keberkahan. Jadi qad aflaha man tazakka, orang yang mensucikan dirinya, artinya bukan beriman aja kepada Allah, tapi harus beramal soleh. Banyak orang yang beriman tapi gak beramal soleh. Kalau Bapak Ibu tanya orang di luar sana, aku beriman kepada Allah, beriman, percaya, iman itu kan percaya. Beriman kepada Allah, berimanlah. Gila apa katanya? Beriman. Tapi amal solehnya mana? Nah, itu masuk tafsirnya. Dalam tafsiran ayat ini, ayat 14 ini, bahwasanya kita mensucikan diri kita dari sifat tercela, Bapak Ibu. Selain kita beriman kepada Allah, kita harus membersihkan dari perbuatan tercela. Perbuatan yang jahat yang terhadap diri kita ini, perbuatan tercela itu ada ini senantiasa. Apa perbuatan tercela tersebut? Perbuatan buruk tersebut: sombong, iri hati, dengki, bakhil. Ini penyakit yang luar biasa. Jangan kita rasa ini penyakit yang biasa-biasa saja. Bahkan penyakit sombong, iri hati, dengki, bakhil atau pelit, dan perbuatan buruk yang tadi membiasakan daripada perbuatan-perbuatan dosa-dosa kecil, kita anggap berbohong itu hal yang biasa, menipu hal yang biasa. Ini bisa menghijab, menghapus pahala perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu, inilah kata Allah, sucikan dirimu dari perbuatan yang tercelah. Jika kamu beriman kepada Aku, harus lakukan amal soleh, sucikan dirimu dari perbuatan yang tercelah. Lakukanlah sekarang Bapak Ibu, pelan-pelan. Kita kalau ada sombong, kita pelan. Ini sombong dia orang kaya, mungkin lumayan. Ini udah miskin, sombong lagi. Ini dia jelek, sombong lagi. Sombongannya ini, keangkuhan kita ini ada Bapak Ibu dalam diri kita, pasti ada. Sombong dengan harta, sombong dengan ilmu, sombong dengan jabatan, sombong dengan yang lainnya ada. Bahkan sombong ini sudah sejak lahir ada pada iblis. Iblis ini adalah yang kita tahu dalam surah Al-Baqarah, karena kesombongannya lah Allah sepakkan, Allah campakkan di dalam surga. Dengan kesombongan dia aku lebih hebat daripada manusia Adam, ceritanya.
Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita tidak bersihkan sifat ini, maka rusaklah amal ibadah kita, rusak amal yang lain, Pak. Percuma kita tunggang tunggi sholat, tapi sombongnya, iri hati, dengki, inilah yang harus kita bersihkan. Pelan-pelan kita bersihkan. Itulah orang yang beruntung, kata Allah. Dan itu Allah ceritakan kepada para nabi dan para wali Allah. Bagaimana sifat nabi, bagaimana sifat para wali Allah, sifat Rasulullah. Ada nggak kira-kira sifat sombong, iri hati, dengki? Dalam tafsiran ayat ini, jauhkan perbuatan tercelah, maka itu termasuk orang yang mensucikan diri. Selain kita sholat, Bapak Ibu, maka sholat itu innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu tujuan. Jadi kalau kita sholat tak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, kayak mana sholat kita, Bapak Ibu? Nah, maka artinya apa? Kalau kita merasa diri kita sholat, jangan kita nipu. Kalau merasa diri kita sholat selama ini, beriman kepada Allah, jangan berbohong, jangan ngambil keuntungan untuk kemaslahatan kita sendiri. Nah, ini Bapak Ibu rahimah. Jika kita bisa mensucikan hal itu, maka akan Allah kasih keberuntungan. Kemudian mensucikan harta. Bapak Ibu, kita sucikan harta kita. Harta kita ini perlu disucikan. Kemarin ada zakat fitrah enggak? Itu untuk diri. Kalau zakat mal ini adalah mensucikan harta dan diri, dua. Zakat mal, Pak, ini yang kita bahas mungkin lalu. Maka zakat mal, zakat harta ini perlu kita pahami berapa nisabnya yang harus tercapai. 2,5% keluarkan zakat profesi, zakat harta, zakat perniagaan. Ini perlu kita pahami. Maka 2,5% saja. Contohnya gajinya 10 juta dalam 1 bulan. 10 juta ini kira-kira sampai nisab enggak? Sampai nisab 10 juta. Kalau 10 juta kali 12 bulan, 120 juta. Nisab orang wajib mengeluarkan zakat itu berapa, Bapak Ibu? Berapa kadar emas? 83 sampai 85 gram emas. Nisab artinya batas orang mempunyai harta. Dalam setahun harta itu ada disimpannya, bahkan menghasilkan gitu, Bapak. 85 gram emas murni. Berapa harga emas murni? 1 gram 1 juta atau 800.000. Taruhlah 1 juta. Jadi kalau 1 juta nyimpan emas 85 gram atau punya hartanya 85 gram senilai itu, maka 85 juta. Berarti sampai nisab. Gajinya tadi 120 juta. Ustadz, tapi ada tanggung jawab saya, bayar listrik, bayar air, anak. Yang penting penghasilan Bapak 120 juta. 120 juta. Kira-kira kalau dihitung setahun 120 juta kan? Ya, karena gaji Bapak 10 juta, ada air, ada listrik, situ semua. Udah penghasilan Bapak 10 juta. Udah zakatkan saja sebulan sekali 2,5% dari 10 juta berapa? 250.000 ya, sebulan sekali. Keluarkan. Berat Ustaz 250. Bapak berat 250. Duduk di warung kopi 250.000 lebih dari itu. Macam mana mau berkah hartamu, macam mana mau berkah anak istrimu, zuriatmu, kalau kita tidak mau mengeluarkan zakat harta itu. Hati-hatilah kita. Jadi tadi itu saya ceritakan sedikit tentang zakat. Jadi 2,5% aja. Kalau 10 juta 2,5%. Ada orang dari sisa gajinya 10 juta tadi, udah zakat aja dia sebulan 250.000 atau dikumpulnya setahun. Kalau setahun berapa? 2,5 juta dari gajinya tadi, 120 juta. Lebih kurang.
Ini mensucikan. Tadi mensucikan diri, perbuatan tercela. Mensucikan harta kita, Pak. Harta kita ini disucikan dengan zakat, bersedekah, infak. Kenapa? Gak ada lagi yang kita harapkan. Kira-kira sedekah, zakat, infak inilah yang kita harapkan dalam kehidupan akan datang. Kalau kita beriman hari kiamat. Iya Pak ya, Ibu. Maka sucikanlah harta kita dengan berzakat, bersedekah, berinfak. Gak perlu banyak-banyak sedekah itu. Yang penting rutin. Ini sekali sedekah 20 juta, habis itu 10 tahun akan datang baru 20 juta lagi. Rutin saja kita sedekah. Ikhlas dan rutin. Gak dapat dia seminggu sekali, 1 hari sekali sedekah. 1 hari sekali aja 5.000 sedekah. Oh nggak bisa lah Ustaz, 1 hari nggak sanggup saya 5.000, banyak lagi kebutuhan. Seminggu sekali Ibu sedekah. Seminggu sekali hari Jumat khususnya sedekah apa Ibu? Nggak bisa pakai duit, makanan. Nggak bisa pakai makanan, apa lagi sedekah Ibu? Apalah Ustaz ya? Dengan apa Ibu? Ibu ikut wirid, nggak bantu itu orang wirid itu, bentang tikar, bersihkan masjid. Itu sedekah juga. Kullu amalul khairat sedekah. Semua perbuatan baik adalah sedekah dalam hadis. Nggak sanggup dengan harta, tadi dengan perbuatan. Nggak sanggup dengan perbuatan apa? Ada ilmu kita ya dengan ilmu. Nah, jadi Bapak Ibu, sucikanlah diri dan harta kita agar kita beruntung. Kira-kira beruntung nggak kita? Keberuntungan itu di sisi Allah beda dengan keberuntungan pada makhluknya. Kalau keberuntungan kita gambarkan ada harta, kemewahan, kebahagiaan, dan lainnya dalam kehidupan duniawi, ini bersifat sementara. Beruntung kali tua bapak itu, beli mobil 2, beruntung kali dia punya anak, bisa masuk akmil, bisa masuk akpol. Beruntungnya bersifat sementara dan tidak pasti mendapatkan kebaikan. Iya Pak ya? Beruntung kita dapat anak masuk sekolah tinggi, perguruan tinggi, dapat pekerjaan. Kira-kira ada nggak kepastian anak itu bisa berbakti sama kita? Nggak ada. Kira-kira dapat keuntungan kita nggak dari anak yang tadi masuk akmil tadi, masuk perguruan tinggi tadi? Belum ada kepastian. Tapi kalau tadi membersihkan diri kita dari perbuatan tercela, membersihkan harta kita, pasti ada kepastian keberuntungan dikasih Allah. Kapan keberuntungan itu? Allah kasih keberkahan hidupnya, Allah kasih pahala, Allah simpan pahalanya nanti di akhirat keberuntungan tersebut. Jadi Bapak Ibu, kalau mau beruntung banyak-banyaklah kita bersedekah, kemudian pelan-pelanlah perbuatan tercela kita lakukan dan kita hilangkan. Jangan kita lakukan perbuatan tercela, membiasakan perbuatan maksiat, dosa-dosa ringan. Dosa ringan ya ini, dosa kecil ini. Ini membiasakan, inilah yang membahayakan. Ini perlu kita sucikan, kita bersihkan dalam ayat ini. Kemudian apalagi? Wa zakarasma rabbihi fasalla. Orang yang beruntung itu wa zakarasma rabbihi, orang yang menyebut nama Tuhannya, orang yang ingat akan Tuhannya. Kira-kira kita ingat nggak sama Allah? Saya ingat Ustadz, saya sholat Ustadz, ingat saya. Nggak cukup Bapak Ibu kita hanya sholat. Memang as-sholatu lizikri, sholat itu ingat Allah. Tapi kira-kira dalam ayat ini menjelaskan wa zakarasma rabbihi, sebutlah nama Tuhanmu. Sebut nama Allah itu Bapak Ibu dalam arti kata kita berzikir kepada Allah. Sempatkan waktu kita berzikir, sebut nama Allah itu. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la illallah, la ilaha, petik tangan kita, jari tangan kita atau tasbih kita. Sebut nama Allah itu sebagai bukti nanti mulut kita pernah berzikir kepada Allah. Ada tarikat Naqsabandiyah berzikir Allah 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 Allah, latifal qalbi, bunyi dalam hati Allah 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 Allah. Ada yang bersuara Allah Allah Allah, itu tarikat Sizilia. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat waktu habis sholat ada orang yang duduk dia seperti
tahiyat seperti duduk antara dua sujud, kemudian berzikirnya benar Allah, Allah 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 dengan bersuara. Ada yang tidak dengan diam. Itu perbedaan thariqat. Cemana itu Ustaz? Bid'ah mereka itu. Enggak ada dalilnya berzikir. Ada dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Kita beriman kata dia. Zikran katsira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah. Berzikirlah kepada Allah zikran katsira, sebanyak-banyaknya Pak, selagi masih ada nyawa kita. Nanti takutnya waktu kita mau mati lain kita sebut, tahap apa yang kita sebut. Tapi kalau kita cemanalah dia mau mentalkinkan lakinya pun nggak pernah berzikir kepada Allah. Pak, baca nyebut Pak, itu nyebut ya Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berat bagi orang mati tadi, mau mati tadi, suaminya tadi menyebut la ilaha illallah, berat karena nggak pernah, hanya wirid yasin aja dia mungkin. Kita sebulan sekali itu pun kalau udah kelamaan orang yang bawa tadi zikir tahlil tadi lama kali pun nggak ikhlas kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kelamaan pasti kita lama kali pun. Mana kita ini mati Bapak Ibu, yang kita sebutkan asma Allah. Jika asma lain sebutnya yang lain, ini takut su'ul khotimah nanti. Maka oleh karena itu biasakan kita berzikir Bapak. Ini perintah Al-Quran loh. Wazakara asma rabbi. Orang yang beruntung itu orang yang senantiasa menyebut nama Tuhannya selain sholat. Zikirlah kita. Mau kita zikir Allah Allah, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah. Tadi ayat terjelas, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah zikran katsira. Kemudian apa lagi? Wasabbahu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah, memujilah kepada Allah dengan pujian-pujian bukratan wa asila, pada pagi hari dan pada petang hari, malam hari. Ini perintah Allah lah Pak. Kira-kira cukup kita sholat. Kita mau beruntung hidup dunia dan akhirat, berzikir menyebut nama Allah tak pernah, kemudian nggak bertasbih. Kata Allah tadi, wasabbahu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah, bertasbihlah kepadanya. Pagi ini bertasbih. Tasbih itu gimana? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah aja cukup dari subhanallah. Kita 33 kali aja malah subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, sampai jumlahnya 99 kali. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali. Ini sangat berat juga ini. Padahal singkat sekalinya. Subhanallah, 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 singkat. Jadi Bapak Ibu, perintah Allah itu bertasbih pagi, bukratan wa asil. Bukra itu bukan kaf, bukratan wa asil, pagi dan malam hari. Jika kita mau beruntung, bertasbihlah kepada Allah. Coba diamalkan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nggak mau ngamalkan. Ini orang yang beruntung itu wazakara asma rabbi, sebutlah nama Tuhan. Dan juga ingat Tuhanmu. Jangan bulan Ramadan aja ingat. Jangan di masjid aja ingat Tuhanmu. Di kafe hilang, di kantoran hilang Tuhanmu, nampak duit sekepok hilang Tuhanmu. Ada tadi dengan jabatan hilang Tuhanmu, dikasih duit, banyak yang subhat dan haram di situ. Jadi hilang Tuhan itu, hilang Allah itu dalam dirinya dikarenakan kehidupan dunia. Dia punya ilmu Bapak Ibu, seorang ulama, tapi karena kehidupan dunia hilang Tuhannya, lalu ditutupi kezaliman itu banyak. Jadi Bapak Ibu banyak seperti itu. Jadi keberuntungan selanjutnya selain kita berzikir kepada Allah, fashollah, maka jagalah sholat. Jagalah sholat Bapak Ibu. Fashollah itu maka jagalah sholat. Dalam tafsiran ayat, sholat 5 waktu itu dijaga tepat waktunya. Memang banyak orang sholat tapi nggak tepat waktunya, pertengahan di akhir. Kira-kira bisa nggak kita tepat waktu?
Kalau tepat waktunya, maka ini orang yang beruntung, kata Allah dalam tafsir ayat. Menjaga sholat 5 waktu, menjaga sholat nafilah, sholat sunat. Jika kita sholat 5 waktu pas, tepat, menjaga sholat nafilah. Nafilah itu sholat sunat rawatib. Jangan kita pikir sholat sunat rawatib itu Bapak Ibu nggak berfaedah. Sholat fardu aja cukup, apalagi sunat rawatib. Sholat sunat rawatib itu berfaedah, berfungsi, menempel daripada sholat fardu kita yang tidak bagus. Oleh karena itu, jaga sholat. Fasallah, orang yang sholat fardu, sholat nafilah, apalagi sholat pada malam hari, maka kata Allah, orang yang menjaga sholat pada malam hari, sholat sunat, ditempatkan makom, tempat yang paling terpuji. Fatahajjud bihi nafilatan lak, kata Allah. Tahajudlah kamu, itu adalah sebagai tambahan amalan sunatmu. Asa ayyubhasaka rabbuka bil maqamam mahmuda. Akan Allah tempatkan orang yang rajin sholat sunat itu di tempat yang terpuji. Hidupnya akan terpuji, akan Allah kasih keberkahan. Apalagi sholat tahajud pada tengah malam. Itulah Bapak Ibu rahimakumullah, sambungan ayatnya selanjutnya, bal tu'sirunal hayatad dunya. Tapi kata Allah, sambungan ayat ini, ayat yang ke-16, tetapi kebanyakan orang tersebut, kebanyakan manusia tersebut, mereka itu cenderung kehidupan dunia, Pak. Kita ini cenderung kehidupan dunia, tidak mampu memperbaiki diri, tidak mengingat akan harta yang kita cari. Kemudian tidak ingat sama Allah tadi, wa zakara asma rabbi, tidak pernah nyebut nama Allah. Kemudian banyak meninggalkan sholat, gara-gara apa? Gara-gara cenderung kehidupan terhadap dunia. Bal tuksirunal hayatad dunya. Bahkan kata Allah yang jelaskan, manusia itu, mereka itu cenderung kehidupan dunia. Kenapa kita cenderung dalam kehidupan dunia, Pak? Kita tahu dunia ini fana. Kira-kira mana di dunia ini yang kekal? Gak ada yang kekal kan Bapak Ibu. Mobil yang kita pakai bakal hancur, terjual, hilang, selesai. Rumah yang kita tempati bakal akan kita tinggalkan, bahkan bisa mungkin kita tinggalkan, kita jual dan lain sebagainya. Nggak ada yang kekal. Suami bakal meninggal, istri bakal meninggal, anak bakal meninggal, nggak ada yang kekal. Yang namanya dunia tidak ada kepastian. Ada. Kata Allah, bal tuksirunal hayatad dunya. Orang yang mereka itu kebanyakan, kita ini cenderung kehidupan dunia, lupa akan kehidupan akhirat. Maka itu jauhkanlah kita, jangan terlalu cinta kepada dunia. Maksudnya apa? Boleh kita kejar dunia, tapi ingat namanya akhirat. Apalagi selanjutnya, wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Allah dalam ayat ini, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenapa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal? Banyak ayat-ayat lain menjelaskan. Akhirat adalah tempat yang finish, tidak ada lagi kehidupan setelah akhirat. Ada kehidupan setelah akhirat? Ada, kalau Bapak beriman kepada hari yaumil kiamah, hari akhir. Bahkan agama-agama yang lain, hari akhirat itu ada, hari pembalasan bagi mereka. Finish, nggak ada lagi hari berikutnya. Oh, inkarnasi Ustaz. Itu pemahaman apa? Inkarnasi, orang terlahir udah mati, terlahir lagi ke dunia. Ruhnya tadi dipakai orang. Itu pemahaman yang lain. Kita kan pakai Al-Quran. Finish akhirat. Pertama alam yang kita lakukan tadi alam azali. Habis alam azali, alam rahim. Habis alam rahim, alam dunia. Alam dunia, habis alam dunia alam kubur, habis alam kubur alam akhirat. Selesai. Dalam akhirat itu ada proses lagi, hisab, yaumil hisab, perhitungan di padang mahsyar. Habis itu diperhitungkan di padang mahsyar, barulah mana yang kita tuju, surga apa neraka.
selesai, kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Enggak ada yang kekal selain akhirat. Finish. Kira-kira orang yang mati yang kemarin saudara kita, pemilik kita, bahkan mungkin ada dalam keluarga kita, bisa balik lagi nggak ke dunia? Nggak ada, Pak. Kapan jumpa itu Ustadz? Di akhirat. Jumpa kita Ustadz, jumpa, tapi masing-masing memikirkan dirinya. Kita jumpa istri kita yang sudah meninggal, jumpa paman kita, jumpa kakek kita, tapi masing-masing mikirkan dirinya. Yaumil hisab. Nggak ada lagi Bapak Ibu. Kemudian kenapa kita lebih takut dengan akhirat? Kalau kita bandingkan kehidupan dunia dengan akhirat, 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ngeri nggak Pak? 1 hari di akhirat. Jadi kalau umur kita dibatasi oleh Allah 63 tahun seperti umur Nabi Muhammad, atau umur 70 tahun, umur 63 tahun lah umur kita rata-rata, umur umat Nabi Muhammad. Umpamanya umur dari Nabi Muhammad tersebut kita masuk. Jadi kira-kira hidup kita di dunia ini berapa kalau dibandingkan di akhirat? 1,5 jam. 1,5 jam umur kita. Kalau ditengok dari langit. Berarti kalau Allah nengok kita, umur kamu 1,5 jam dibandingkan di akhirat. Jangan sok-sok kamu. Ya Pak ya? 1,5 jam Pak. Coba Pak hitungkan. Kalau 3 jam. Kalau 3 jam dibanding 3 jam di akhirat, kalau dunia umurnya 125 tahun. Kalau kita sinkronkan ke jam, 3 jam, 3 waktu di akhirat, 3 jam di akhirat, dunia 125 tahun. Kalau 1,5 jam umur Nabi Muhammad. Kalau umur kita 63 tahun di dunia, berarti di akhirat hanya 1,5 jam waktu kita Pak. Allah tengok, malaikat maut nengok 1,5 jam. Ada yang meninggal 50 tahun, ada yang meninggal 40 tahun, ada yang meninggal 30 tahun, ada yang meninggal 20 tahun umurnya. Ada berapa detik aja hidup Allah. Makanya malaikat maut, malaikat Israel itu sendiri melihat kita hanya beberapa jam aja. Maka akhirat itu lebih baik daripada dunia. Takut kita Pak. Kehidupan. Makanya nanti di padang mahsyar lamanya sampai ribuan tahun. Terasa kita. Bahkan di padang mahsyar itu lama kita berproses dengan banyaknya manusia. Bandingkan saja tadi 63 tahun di dunia, hanya 1,5 jam di akhirat. Kalau dipandang dari langit di sisi Allah. Jika kita lama diproses di padang mahsyar sampai puluhan tahun, sampai berapa tahun diproses di padang mahsyar atau berhari-hari, berarti kalau dalam kehidupan dunia udah ribuan tahun di dunia. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itulah yang maksudnya wal akhiratu khairu wa abqa. Maka akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau kita mengetahui kekal abadi, itulah akhirat. Nggak ada lagi hidup setelah akhirat. Mana ada hidup lagi setelah akhirat? Finish. Kemudian selanjutnya haza lafis suhufil ula, dan itu sudah diterangkan di dalam suhuf yang pertama. Suhuf itu Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu pahami, di antara kitab suci yang Allah turunkan, dalam tafsir ini sudah menjelaskan, kitab suci yang Allah turunkan itu pertama ya namanya Taurat, Zabur, Injil. Ada 4 kitab suci Al-Quran. Itu kitab suci yang sudah dibukukan oleh Allah, diturunkan khusus para nabi-nabi pilihan. Kemudian ada suhuf. Suhuf ini, suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran kertas, lembaran-lembaran kitab yang dikasih Allah pelajaran kepada para nabi. Dikasih Allah sama nabi dan sama rasul sebuah lembaran-lembaran ajaran ketauhidan. Suhuf namanya. Tapi suhuf ini tak bisa disebarluaskan, hanya dipegang para nabi dan rasul. Kalau kitab suci itu harus diperbanyak dan diperluaskan. Kitab suci tadi yang sudah dibukukan dijilid lah umpamanya. Kalau suhuf tadi belum dijilid,
Kalau Nabi Adam punya suhufnya itu 60 lembar, Nabi Idris 60 suhufnya. Kalau Nabi Ibrahim ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 30. Nabi Ibrahim suhuf. Selain kalau Nabi Musa ada suhufnya, Nabi Musa nerima lagi setelah suhuf, habis itu nerima lagi Nabi kitab Taurat, kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud, Injil ada yang diterima oleh Nabi Isa, tapi Nabi Isa dapat lagi suhuf, lembaran-lembaran yang dipegang. Maka khususnya suhuf ini untuk pegangan para nabi dan rasul, yang namanya kitab-kitab suci tadi 4 tadi itu untuk pegangan nabi dan rasul dan para pengikutnya. Maka ditutuplah dengan kitab suci Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kitab suci Al-Quran ini bersifat global, universal. Tapi kalau kitab Taurat, Zabur, Injil itu bersifat lokal. Kalau kita katakan sama mereka yang beragama yang lain, menganut yang namanya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kalian hanya dalam kitab itu kitab lokal, hanya ke individu aja dipelajari, tidak global universal. Coba kita buka Injil, yang kita bayangkan, oh buka Injil Ustadz berdosa, nggak apa-apa, pelajari aja Injil, tengok Injil. Kalau perlu nanti ada ini kita tengok di internet, mana bacaan Taurat, kitab Taurat, mana kitab Injil, mana Quran, kita bandingkan. Ajaran Taurat, ajaran Zabur, ajaran Injil itu memang ketauhidan pada dasarnya, memuja-muji Allah dengan nyanyian-nyanyian. Taurat dengan nyanyian, Zabur juga, Injil dengan puja-pujian Allah. Jadi mereka itu mentauhidkan Allah itu dengan nyanyian. Jadi gak heran kita kalau di gereja kita lihat pada hari Jumat itu dengan mereka melantunkan lagu-lagu pujian terhadap Tuhan mereka, kepercayaan mereka. Iya, memang pada dasarnya yang murni kitab Taurat, Zabur dan Injil itu memang pujian-pujian terhadap Allah. Kemudian Allah revisi kembali, Allah globalkan secara ketauhidan itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana ketauhidannya? Maka kita beruntung Bapak Ibu, kita menerima ayat suci Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran itu. Dan bukan hanya sebatas baca aja. Memang membaca ayat suci Al-Quran itu pahalanya. 1 huruf kita baca 10 kebaikan. Kalau di 1 ayat udah berapa huruf? Apalagi kita pelajari seperti ini. Bukan sekedar hafal. Kalau sekedar hafal, banyak orang tahfiz Quran itu menghafal. Kita hafal dan kita baca. Kita paham tafsir dan kita amalkan tafsiran ayat. Nah, kemudian terakhir ayatnya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi suhuf tadi lembaran-lembaran kertas kitab suci kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan itulah yang Allah jelaskan. Pelajaran tadi mensucikan diri kita tadi dengan diri kita, harta kita, berzikir menyebut nama Tuhan kata dalam ayat ini. Kemudian sholat ini sudah diajarkan di dalam suhufi Ibrahim wa Musa. Sudah diajarkan sebelum turun ayat Al-Quran. Suhuf itu sudah mengajarkan yang ini tadi Bapak Ibu. Sudah mengajarkan kita mensucikan diri kita dari sifat tercela, hilangkan semua. Mengajarkan ingat kepada Allah. Kemudian dengan sholat. Ada sholat? Ada, tapi belum 5 waktu sehari semalam. Allahu a'lam bil taufiq wan najat. Inilah sedikit dari penjelasan ayat suci Al-Quran, surah Al-A'la ayat 14, 15, 16, 17. Mudah-mudahan kita bermanfaat bagi kita semua dan kita berharap ilmu yang pada pagi hari ini dapat kita amalkan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.